Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama sekali, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sofranita Theodora Hutapea, dengan nomor induk mahasiswa 210710101181 dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan sebuah artikel yang dengan judul Pandangan dan Kedudukan Hukum dalam Fenomena Sosial LGBT. Pertama sekali, tentu kita harus paham apa pengertian dari LGBT. LGBT sendiri merupakan singkatan dari lesbian, gay, transgender, dan biseksual. Pertama sekali, kita akan melihat pengertian dari lesbian, yaitu lesbian merupakan seksualitas yang menyimpang di mana wanita tertarik pada sesama wanita lainnya. Yang kedua, gay. Gay merupakan gangguan seksual yang menyimpang di mana laki-laki tertarik dengan sesama laki-laki, dan gay juga biasanya disebut dengan homoseksual. Yang ketiga, biseksual. Biseksual merupakan perilaku menyimpang seksual di mana seseorang menyukai dua gender sekaligus, baik pria maupun wanita. Dan yang terakhir adalah transgender. Transgender merupakan perubahan pada alat kelamin yang dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, yang merupakan kebalikan dari apa miliknya, seperti pria yang rela untuk melakukan operasi untuk menjadi seorang wanita, dan juga hal yang sebaliknya. Kemudian sejarah LGBT di Indonesia. Pertama sekali, LGBT sudah muncul di Indonesia pada era tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1990-an muncul beberapa organisasi yang mendukung adanya LGBT di Indonesia, terutama di daerah Jabodetabek. Kasus LGBT mulai meledak pada era milenial, yaitu pada tahun 2000-an ke atas. Dan puncaknya dengan catatan 119 atau lebih organisasi muncul di seluruh Indonesia mulai pada tahun 2013 sampai pada tahun sekarang. Kemudian saya melakukan sebuah survei mengenai kasus ini, di mana rasa penasaran akan apakah masyarakat Indonesia tahu atau paham betul dengan kasus LGBT yang ada di Indonesia, sehingga saya melakukan sebuah survei pada Google Form yang saya berikan kepada beberapa mahasiswa dan juga masyarakat untuk dijawab dengan 25 jumlah responden. Dan yang pertama, berdasarkan diagram di samping, terdapat 100% responden yang paham mengenai LGBT. Artinya, dari 25 responden, 25-nya paham betul apa LGBT dan kedudukannya di Indonesia. Yang kedua, 60% dari responden menentang keberadaan dari kaum LGBT yang tersebar di Indonesia. 40%-nya lagi bersifat netral, dan sekitar 44% mengatakan jika hal itu pernah terjadi di lingkungan mereka. Dan 100% responden sangat mendukung adanya hukum yang harus mengatur kasus dari LGBT tersebut. Kemudian kita lanjut ke perspektif agama yang beredar di Indonesia mengenai pemahaman mereka akan kasus LGBT ini. Yang pertama, kita akan melihat dalam perspektif agama Islam. Dalam agama Islam juga dikisahkan kisah penganut Nabi Lut yang dimana merupakan kaum homoseksual yang dimurkakan oleh Allah. Dan juga dalam agama Islam telah diatur bagaimana pernikahan yang baik, serta seperti apa perkawinan yang diperbolehkan, serta syarat-syarat syah suatu pernikahan yang pada dasarnya semua itu mengarah kepada pernikahan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis. Artinya, agama Islam sendiri menentang keras keberadaan kaum LGBT di antara para penganut agamanya. Kemudian kita masuk ke perspektif agama Kristen. Dalam agama Kristen, termasuk Katolik dan juga Protestan, sama-sama menolak perbuatan homoseksual atau LGBT. Bahkan mereka melaknatkan dan menghukumkannya dengan hukuman yang berat terhadap pelaku homoseksual atau LGBT. Hal ini sesuai dengan Bible atau Alkitab yang diimani oleh kaum Kristiani yang tertuang dalam kitab Imamat sebagai berikut. Orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki. Allah membenci perbuatan itu.
tertulis dalam Imamat 18 ayat 22. Perbuatan homoseksual atau LGBT dalam Kitab Perjanjian Lama dengan tegas bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji dan hina, bahkan dibenci Allah, sehingga mereka yang menjalani hubungan sejenis harus dihukum mati, karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang hukum Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Seharusnya laki-laki menyukai perempuan, bukan laki-laki senang kepada laki-laki, atau sebaliknya, perempuan senang kepada perempuan. Hal ini telah dituangkan dalam kitab Imamat, yaitu apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang laki-laki lain, mereka melakukan perbuatan keji dan hina, dan kedua-keduanya harus dihukum mati. Mereka mati karena salah mereka sendiri. Tertulis dalam Imamat 20 ayat 13. Kemudian kita masuk ke perspektif agama Hindu. Dalam agama Hindu melarang hubungan sesama jenis, walaupun tidak secara gamblang dijelaskan dalam kitab sucinya. Namun, dalam persoalan pernikahan dijelaskan secara jelas bagaimana yang diungkapkan oleh Imade Titip bahwa tujuan perkawinan adalah mendambakan hidup sejahtera dan bahagia. Dalam kitab Manava Dharma Sastra menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu meliputi dharma sampati atau bersama suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma, praja atau melahirkan keturunan, dan rati menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya. Seperti tertulis dalam salah satu ayat pada kitab suci agama Hindu, yaitu, "Ya, pasangan suami istri, semoga Anda tetap di sini dan tak pernah terpisahkan. Semoga Anda berdua mencapai hidup yang penuh kebahagiaan. Semoga Anda bermain dengan anak-anak laki-lakimu dan cucu-cucu lakimu tinggal di rumah ini dengan gembira." Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam Hindu adalah bertujuan untuk mendapatkan dharma dan juga mendapatkan keturunan-keturunan, sehingga dapat berkumpul bersama dengan bahagia. LGBT dalam hal ini sangat bertolak belakang, karena pada dasarnya seorang keturunan lahir dari perkawinan lawan jenis. Tidak mungkin perkawinan sesama jenis akan menghasilkan keturunan yang pada dasarnya perkawinan sesama jenis sudah menyalahi kodrat manusia. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke perspektif agama Buddha. Dalam agama Buddha, Buddha tidak mengutuk maupun menyalahkan secara tegas pernikahan sejenis, karena pada agama Buddha pernikahan hanya kebiasaan sosial yang tidak diwajibkan maupun ditugaskan kepada penganutnya. Bahkan dalam agama Buddha memperbolehkan pernikahan dengan seseorang yang berbeda agama. Namun dapat difahami dalam ajaran Buddha yang harus dijalankan oleh para umat atau penganut agama Buddha tentang Pancasila Buddhis atau 5 sila adalah saya mengikuti aturan latihan untuk menahan diri dari yang pertama membunuh makhluk hidup, yang kedua mengambil apa yang tidak diberikan, yang ketiga penyimpangan seksual, yang keempat berkata bohong, dan yang kelima meminum obat yang mencandu dan minuman keras. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa para penganut agama Buddha dianjurkan untuk menahan diri akan perbuatan-perbuatan yang dijelaskan dalam 5 sila tersebut. LGBT di sini merupakan bentuk penyimpangan seksual yang diaturkan dalam sila ketiga, sehingga dapat dikatakan LGBT di sini tidak dibenarkan dan harus ditahan nafsunya agar tidak terjadi hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir merupakan tambahan, yaitu perspektif Pancasila. Dalam perspektif Pancasila, sebagaimana telah dijelaskan di atas, agama-agama di Indonesia tidak mendukung adanya pernikahan sesama jenis atau LGBT. Dalam perspektif Pancasila tertuang jelas dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini berkaitan dengan agama-agama yang ada di Indonesia tidak mendukung adanya pernikahan sesama jenis. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pernikahan sesama jenis atau LGBT tidak mencerminkan sila pertama dalam Pancasila. Siogianya, rakyat Indonesia yang berideologikan Pancasila seharusnya tidak melakukan pernikahan sejenis dan sebaiknya menahan nafsu akan pernikahan sejenis. LGBT dalam hal ini menyimpang akan sila pertama Pancasila di Indonesia, yang dimana menjadi dasar-dasar aturan yang ada dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. LGBT di Indonesia seharusnya diberikan perhatian khusus. Kemudian kita masuk pada faktor penyebab penyimpangan terjadinya LGBT di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian saya mendapatkan 5 faktor paling utama dan paling umum terjadinya penyimpangan LGBT. Pertama, seseorang menjadi LGBT adalah keluarga. Yang kedua adalah faktor genetik. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor keempat yaitu kurangnya keimanan atau kepercayaan akan Tuhan. Dan yang kelima adalah faktor ekonomi. Kemudian kita masuk ke contoh kasus di Indonesia. Dari sekian banyak contoh kasus yang ada di Indonesia, saya mengambil 2 contoh kasus, yaitu pencabulan yang dilakukan Saiful Jamil pada pria remaja, dan juga prajurit TNI yang melakukan hubungan sesama jenis dengan 8 pria. Kedudukan LGBT dalam masyarakat dan negara. Indonesia, kaum LGBT selalu menggunakan hak seksualitas dan hak asasi manusia sebagai tamengnya. Namun, mereka lupa masyarakat Indonesia yang tidak sepakat dengan kaum LGBT juga memiliki hak asasi. Kalau mereka menggunakan hak itu untuk menjadi senjata agar diterima, masyarakat juga mempunyai hak asasi yang menyelamatkan generasi dari kaum LGBT. Kebanyakan dari mereka memilih bersembunyi di balik masyarakat, berbaur layaknya orang normal, dan bertingkah selayaknya tidak memiliki masalah. Ada pula yang secara jelas-jelas atau secara terang-terangan dengan bangga menyatakan penyimpangan orientasi seksual mereka secara umum, kemudian bersembunyi di balik HAM yang mengikat manusia. Tetapi, memang sejauh ini di Indonesia sama sekali tidak ada yang mendiskriminasikan para kaum LGBT. Bahkan, hukum sama sekali tidak menganggap kaum LGBT ini merupakan tindakan kriminal yang melanggar undang-undang manapun. Karena pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan kaum LGBT bukan merupakan sebuah tindakan kriminal yang melanggar hukum yang spesifik seperti perlindungan anak dan perempuan, kesusilaan, pornografi, pelacuran, bahkan pemerkosaan. Perbuatan kaum LGBT bisa dikatakan bukan tindakan kriminal, selama hanya dilakukan oleh orang dewasa, bersifat pribadi, dan atas persetujuan kedua belah pihak. Di sini dapat kita lihat jika negara sendiri pun belum menunjukkan kesetujuannya akan hubungan LGBT atau bahkan menolak hubungan tersebut. Tetapi jelas, hukum agama dan juga hukum adat menolak keras keberadaan dari kaum LGBT ini. Bahkan masyarakat di Indonesia sendiri merasa jika kasus LGBT ini merupakan sebuah ancaman internal yang bisa merusak kedaulatan dari bangsa dalam, merupakan kejahatan seksual yang mengancam banyak pihak dan juga merupakan alat pemecah persatuan. Oleh karena itu, kasus kaum LGBT masih sangat buruk keberadaannya di dalam masyarakat. Beberapa kasus LGBT yang melanggar hak asasi manusia, contohnya pencabulan anak di bawah umur, setidaknya sudah menjadi salah satu alasan untuk dibentuknya peraturan mengenai kaum LGBT yang kebanyakan meresahkan masyarakat. Indonesia sudah sepatutnya menindak setiap pelanggaran hukum, terlebih lagi yang berkaitan dengan kesehatan moral generasi penerus bangsa. Dalam kasus ini adalah LGBT yang secara jelas berpotensi merusak moral generasi penerus bangsa. Namun, di sisi lain, ada responden yang berpendapat bahwa di Indonesia masih memiliki perisai atas hak setiap manusia, yaitu hak asasi manusia, yang dimana di dalamnya terkandung berbagai macam hak, mulai dari hak untuk hidup, hak berorganisasi, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak berekspresi, dan lain sebagainya. Hak berekspresi di sini sudah menjadi garis besar akan kasus LGBT di Indonesia. Namun yang menjadi sorotan adalah apakah berekspresi yang seperti itu diperbolehkan di Indonesia? Apakah hak tersebut absolut sehingga dapat melawan Pancasila maupun aturan-aturan agama lainnya? Tentu sudah dapat dipastikan tidak seperti itu yang dibebaskan di negara ini. Dari sini timbullah sebuah pertanyaan, yakni bagaimana sikap kita dalam menanggapi persoalan tersebut? Apakah masih akan tetap menjadi angin lalu, begitu saja seperti tidak apa-apa? Dan juga apakah pemerintah akan berdiam diri, berpangku tangan dalam melihat persoalan tersebut? Serta yang paling penting adalah bagaimana kejelasan status mereka yang kini mengalami LGBT. Karena selama ini tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Namun, pelaku LGBT di sini mendapatkan berbagai macam bentuk diskriminasi akan hal tersebut seakan-akan memang sepatutnya tidak boleh berada di negara ini. Oleh sebab itu, permasalahan ini sudah seharusnya menjadi perhatian negara ini. Perlu adanya hukum yang menegaskan permasalahan ini. Dengan adanya hukum tersebut, para pelaku atau kaum LGBT, masyarakat, dan sebagainya
mempunyai acuan dalam menanggapi hal tersebut. Kedudukan hukum di sini diharapkan menjadi pelindung bagi masyarakat jika memang diperbolehkan para pelaku mendapatkan perlindungan akan hukum tersebut. Dan juga jika mereka tidak diperbolehkan, mungkin para pelaku mendapatkan rehabilitasi atau semacamnya yang diharapkan mampu mengubah kepribadian pelaku LGBT menjadi lebih baik. Sehingga di sini akan mendapatkan titik terang bagaimana kedudukan LGBT di Indonesia. Pemerintah harus bergerak cepat melihat permasalahan ini, sehingga semakin cepat juga hak-hak maupun larangan tentang LGBT ini dapat menemui titik terang. Masih banyak generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi moralnya dari persoalan-persoalan tersebut, sehingga persoalan ini menemui ketegasan dalam menyikapinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekiranya artikel dan juga ilmu ini dapat membantu teman-teman untuk memahami kembali posisi dari LGBT di masyarakat dan juga di Indonesia.